Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Rinanda Melanisti Amoli, NIM 2374201021 dari kelas A123 Fakultas Hukum. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya mata kuliah Hukum Internasional yang berjudul Landas Kontinen. Secara bahasa, diskriminasi berasal dari bahasa Inggris discriminate yang berarti membedakan. Kosakata discriminate ini kemudian diadopsi menjadi kosakata bahasa Indonesia, yaitu diskriminasi, yang berarti suatu sikap yang membeda-bedakan orang lain berdasarkan suku, agama, ras, dan lain sebagainya. Diskriminasi merujuk kepada pelayanan yang tidak adil terhadap individu tertentu, di mana layanan ini dibuat berdasarkan karakteristik yang diwakili oleh individu tersebut. Diskriminasi merupakan suatu kejadian yang biasa dijumpai dalam masyarakat manusia. Ini disebabkan karena kecenderungan manusia untuk membeda-bedakan yang lain. Ketika seseorang diperlakukan secara tidak adil karena karakteristik suku, antar golongan, kelamin, ras, agama, dan kepercayaan, aliran politik, kondisi fisik, atau karakteristik lain yang diduga merupakan dasar dari tindakan diskriminasi. Diskriminasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, diskriminasi langsung terjadi saat hukum, peraturan, atau kebijakan jelas-jelas menyebutkan karakteristik tertentu seperti jenis kelamin, ras, dan sebagainya, dan menghambat adanya peluang yang sama. Yang kedua, diskriminasi yang tidak langsung terjadi saat peraturan yang bersifat netral menjadi diskriminatif saat diterapkan di lapangan dengan prasangka kita membuat pembedaan antara kita dengan orang lain, atau kita sering bilang kita adalah mereka. Perbedaan ini terjadi karena kita adalah makhluk sosial yang secara alami ingin berkumpul dengan yang memiliki kemiripan dengan kita. Prasangka seringkali didasari pada ketidakpahaman, ketidakpedulian pada kelompok mereka, atau ketakutan atas perbedaan. Dengan ketidakpahaman inilah kita sering membuat generalisasi tentang mereka dan membuat semua orang di kelompok mereka pasti sama. Prasangka makin diperparah dengan cap buruk atau stigma. Cap buruk ini lebih didasarkan pada berbagai fakta yang merujuk pada kesamaan pola, sehingga kemudian kita sering mengeneralisasi seseorang atas dasar kelompoknya. Diskriminasi menunjukkan martabat yang rendah bagi pelakunya dan akan memicu munculnya perilaku buruk lainnya yang dilarang. Akibat buruk dari sikap diskriminasinya diantaranya adalah yang pertama, memicu munculnya sekretarianisme. Agama Islam melarang umatnya hanya mementingkan kesukuan atau kelompoknya. Yang kedua, memunculkan permusuhan antara kelompok, perasaan berlebihan kelompok sendiri, dan merendahkan kelompok yang lain menjadi pemicu perseteruan antar kelompok. Yang ketiga, mengundang masalah sosial yang baru. Karena secara sosial seseorang tidak disikapi secara wajar, maka sikap diskriminasi dapat memancing munculnya masalah sosial yang bertentangan dengan ajaran Islam. Yang keempat, menciptakan penindasan dan otoritarianisme dalam kehidupan karena adanya perasaan yang lebih dan sentimen terhadap kelompok sehingga hak-hak kelompok lain diabaikan. Yang kelima, menghambat
kesejahteraan kehidupan. Sikap diskriminasi lebih menonjolkan sikap egoisme pribadi ataupun kelompok. Yang keenam, menghalangi tegaknya keadilan. Jika sikap diskriminasi dominan, maka keadilan sulit ditegakkan karena dalam mengambil keputusan, suatu masalah selalu didasarkan pada pertimbangan subjektif diri atau kelompok yang dibelanya. Yang ketujuh, menjadi pintu kehancuran masyarakat. Jika dibiarkan, sikap diskriminasi akan menghancurkan sendi-sendi kehidupan sosial. Yang kedelapan, mempersulit penyelesaian masalah. Persoalan yang dihadapi mestinya segera diselesaikan secara baik, namun karena adanya sikap diskriminasi menjadi berlarut-larut. Munculnya perilaku diskriminasi lebih disebabkan oleh adanya penyimpangan individual. Penyimpangan ini biasanya dilakukan oleh orang yang telah mengabaikan dan menolak norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Orang seperti itu biasanya memiliki kelainan atau mempunyai penyakit mental sehingga tidak dapat mengendalikan dirinya. Adapun beberapa bentuk penyimpangan perilaku individual menurut kadar penyimpangannya. Yang pertama, penyimpangan tidak patuh kepada nasihat orang tua agar mengubah pendiriannya yang tidak sesuai dengan nilai Islam. Yang kedua, penyimpangan karena tidak taat terhadap pimpinan yang disebut pembangkang. Dan yang ketiga, penyimpangan karena melanggar norma umum yang berlaku disebut pelanggaran. Yang keempat, penyimpangan karena tidak menepati janji, berkata bohong, berkhianat, dan berlagak pembela disebut munafik. Terjadinya bentuk-bentuk perbedaan sosial dalam masyarakat diakibatkan oleh adanya ciri-ciri tertentu. Yang pertama, ciri-ciri fisik yang berkaitan dengan ras, yaitu penggolongan manusia atas dasar persamaan ciri-ciri fisik yang tampak dari luar seperti bentuk kepala, bentuk badan, bentuk hidung, rambut, muka, dan lain-lain. Yang kedua, ciri-ciri sosial, yaitu yang berkaitan dengan status dan peran warga masyarakat dalam kehidupan dan sosial. Yang ketiga, ciri-ciri budaya, yaitu ciri-ciri yang membedakan antara budaya atau suku. Ya, kita masuk di cara-cara mencegah diskriminasi, yaitu ada 4. Yang pertama, kalau ini yang menurut Islam ya. Yang pertama, ta'aruf, ialah saling mengenal yang tidak hanya bersifat fisik ataupun biodata ringkas belakang, tapi lebih jauh lagi menyangkut latar belakang, pendidikan, budaya, keagamaan, pikiran, ide, cita-cita, serta problema kehidupan yang dihadapi. Yang kedua, tafahum, ialah saling memahami kelebihan dan kekurangan, kekuatan dan kelemahan masing-masing sehingga segala bentuk kesalahpahaman dapat dihindari. Yang ketiga, ta'awun, ialah saling tolong-menolong, di mana yang kuat menolong yang lemah dan memiliki kelebihan menolong yang kekurangan. Ini konsep. Dengan ini konsep maka kerjasama akan terciptakan dengan baik. Yang keempat, takaful, ialah saling memberi jaminan sehingga menimbulkan rasa aman, tidak ada rasa kekhawatiran dan kecemasan menghadapi hidup ini. Contoh sikap diskriminasi yang dilakukan di lingkungan sekitar kita. Yang pertama, orang tua yang melahirkan anak cacat. Kemudian orang tua tersebut memperlakukan anaknya yang cacat itu dengan cara yang berbeda dibandingkan dengan anak-anaknya yang lain. Misalnya dia menitipkan anak yang cacat itu kepada orang lain karena merasa malu. Padahal bagaimanapun anak tersebut adalah titipan Tuhan yang harus dipertanggungjawabkan kelak. Yang kedua, saat menjalani kegiatan belajar mengajar di kelas, seorang guru lebih memperhatikan muridnya yang pandai ketimbang murid lainnya yang biasa-biasa saja. Bahkan ada juga guru yang lebih memperhatikan perempuan dibandingkan laki-laki, padahal semua murid memiliki jiwa dan kewajiban yang sama yang harus dipenuhi. Yang ketiga, adanya juga kasus diskriminasi di area parkiran kendaraan. Terkadang tukang parkir saja memilih kendaraan yang bagus untuk diparkirkan ketimbang kendaraan-kendaraan yang lebih jadul.
Baik, terima kasih. Itulah hasil presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai hukum internasional yang berjudul diskriminasi. Mohon maaf kalau ada kata dan salah. Selamat siang.